Baik, melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi kali ini kita masuk ke poin ketiga, tentang bagaimana tips selanjutnya penggunaan aplikasi referensi manager ya, agar rekan-rekan mahasiswa bisa cepat dalam membuat suatu citasi dan daftar pustaka sesuai dengan style atau format ya pustaka yang berlaku di Fakultas Teknik dan Sains. Jadi di video sebelumnya sudah dibahas bagaimana penggunaan template laporan skripsi FTS yang saya buat. Nah, sekaligus sekarang saya akan membahas tentang penggunaan referensi manager. Baik, langsung saja kembali ke prakteknya di sini ya. Jadi dalam prakteknya softwarenya masih sama, nanti menggunakan aplikasi Microsoft Office ya, yang saya gunakan tadi dalam membuat laporan skripsi ya, dengan Microsoft Office Professional versi Pro 2016. Nah, ditambah untuk membuat referensi manajernya saya menggunakan aplikasi Mendeley ya. Sebenarnya ada beberapa aplikasi sejenis referensi manajer ya yang saya ketahui, seperti Zotero ya, dan yang saya gunakan ya ini Mendeley. Nah, kebetulan untuk Mendeley yang saya pakai yaitu Mendeley Desktop versi 1.19.4 ya, 1.19.4. Nah, langsung saja mungkin dimulai dari bagaimana mendapatkan aplikasi Mendeley Desktop ini ya, versi 1.19.4. Jadi untuk aplikasi Mendeley-nya rekan-rekan bisa download ya di internet. Ketik saja Mendeley. Aplikasi ini merupakan free ya, jadi bebas Anda pergunakan. Download. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah mengenali laptop saya atau komputer saya menggunakan Windows. Nah, jadi silahkan langsung download. Nah, untuk penyesuaian versi, nanti kebetulan pada saat video kali ini saya versi 1.19.4. Nah, kita lihat si release note. Nah, ini sudah ada yang terbaru 1.19.6. Nah, jadi saya pada saat membuat video kali ini saya masih menggunakan yang 1.19.4 seperti itu dengan Microsoft Office Professional 2016 tadi. Nah, jadi silahkan Anda download. Nah, tadi dengan cara tadi, lalu klik download. Nah, sudah, lalu klik download. Nah, nanti akan terdownload ya filenya. Mungkin saya tidak download karena saya sudah install dan sudah punya juga. Jadi rekan-rekan tinggal selesaikan untuk downloadnya bagi yang belum. Nah, nanti hasil downloadnya Nah, ini filenya hasil download yang tadi.
ya file Mendeley-nya. Untuk penginstalannya pun mudah seperti penginstalan aplikasi Windows pada umumnya. Jadi rekan-rekan tinggal klik 2 kali. Nah, nanti tinggal yes saja. Lalu next, I agree, tinggal next saja seperti itu, lalu klik install. Nah, nanti sampai selesai finish. Nah, mungkin saya tidak install karena aplikasinya saya sudah terinstall. Nah, tapi kalau rekan-rekan belum menginstal, jangan lupa jadi untuk download dulu, sesuaikan versinya, lalu filenya tadi klik 2 kali, tinggal oke, next, dan install nanti sampai selesai finish. Baik, seperti itu. Nah, hasil instalasinya nanti Mendeley biar cepat saya cari saja Mendeley. Nah, ini Mendeley desktop. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ada yang baru install, penyesuaian terlebih dahulu untuk aplikasi Mendeley-nya supaya ini terintegrasi ya Mendeley-nya include nanti terintegrasi dengan Microsoft Office, karena nanti kita akan buat laporan, melanjutkan membuat laporan skripsi untuk buat daftar pustaka menggunakan Mendeley ini. Jadi di dalam Mendeley-nya posisi Office-nya, Word-nya dalam close dulu, keluar dulu, tidak dijalankan, tapi jalankan Mendeley-nya, lalu klik tool, lalu klik install MS Word plugin ya. Jadi ini hanya pertama kali saja pada saat kalau misal rekan-rekan belum menginstal Mendeley, terus install, setelah install Anda klik tool, di dalam menu tool install MS Word plugin seperti itu. Nah, nanti ikuti aja instruksinya, next. Jika sudah selesai, nah nanti baru Anda sudah atau buka Word ya, atau aplikasi untuk membuat laporan skripsi tadi. Atau sebenarnya hal ini tidak hanya untuk video kali ini, laporan skripsi saja. Prinsipnya sama, karena ini membuat daftar pustaka untuk penulisan artikel ilmiah yang umum, bisa dilakukan juga untuk pada saat rekan-rekan membuat jurnal ya, ataupun hal-hal penulisan artikel ilmiah lain yang memerlukan suatu sitasi dan membuat daftar pustaka. Nah, hal ini bisa dilakukan seperti itu juga. Baik, jika sudah, nah ini sudah siap aplikasinya, Office-nya dan Mendeley-nya, dan juga tool-nya juga tadi sudah diinstal, MS Word plugin-nya. Nah, saya melanjutkan dari laporan skripsi tadi, misal di dokumen di desktop tadi saya simpannya. Nah, di sini laporan skripsi yang dibuat berdasarkan dari template ya yang sebelumnya tadi. Nah, jadi nanti dari Mendeley ini akan terintegrasi di sini di laporan skripsi tadi. Nah, untuk mengeceknya apa sudah benar terintegrasi aplikasi Mendeley dengan file Word-nya di sini atau file Office-nya. Nah, kita lihat di menu reference. Nah, di sini ada menu tambahan Mendeley. Nah, di sini nanti kita akan bekerja dengan referensi di sini. Nah, seperti itu. Baik, di Office-nya sendiri ketika sudah terintegrasi dengan Mendeley-nya, sekarang kita ingin sesuaikan style format yang ingin kita pakai untuk pembuatan daftar pustaka. Nah, ini dalam konteks ini, video ini karena dibuat untuk mengikuti format sesuai dengan laporan buku pedoman skripsi FTS. Kembali lagi, kita lihat di sini tadi tabel sudah daftar
gambar sudah, persamaan matematika nanti rekan-rekan tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini daftar pustaka. Nah, berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi, daftar pustaka, nah stylenya dapat memilih rekan-rekan asalkan konsisten saja ya. Misal kalau memilih berarti di sini ada pilihan, nah tapi dalam penggunaan di laporannya rekan-rekan konsisten pilih satu ya, jangan dikombinasi. Nah, jadi di buku pedoman skripsi ini dituliskan rekan-rekan bisa menyesuaikan penulisan daftar pustakanya dengan style Vancouver ya. Vancouver ya dengan metode numeris atau urutan angka. Nah, ya atau biasanya Vancouver juga ini seperti IEEE yang mirip-mirip. Nah, di sini atau dengan metode Harvard atau metode alfabetis dan urutan abjad, metode nama tahun. Nah, nanti untuk melihat contoh hasil daftar pustakanya di buku pedoman ini, rekan-rekan bisa juga langsung melihat di bawah lampiran 16 ya. Lampiran 16. Nah, ini ya. Jadi kurang lebih bisa Vancouver atau IEEE tadi ya, atau Harvard. Nah, sekarang kita sudah tahu yang diperkenankan ada dua, Vancouver atau Harvard stylenya. Nah, di situ boleh milih rekan-rekan. Nah, biasanya Anda harus pelajari bagaimana aturan ketika menulis IEEE ataupun Harvard ya. Jadi kalau secara manual, misal IEEE, misal kalimat ini, nah Anda merujuk dari suatu jurnal atau buku, Anda harus tandai dulu secara manual satu seperti itu. Misal di sini tandai lagi, misal merujuk ke pustaka yang lain 2. Nah, di sini misal Anda merujuk lagi ke pustaka yang sama yang sebelumnya 1. Nah, cara manual seperti ini ya, ini nanti akan kesulitan juga, dan untuk mengetahui aturannya tadi Anda perlu ekstra ya, memahami aturan dari setiap style tadi. Lalu di akhir Anda susun dari citasi yang Anda citasi tadi, daftar pustaka di sini. Nah, Anda manual tadi misal style 1 tadi dari jurnal mana. Nah, itu harus sesuai. Nah, itu cara manual. Nah, ini makan waktu juga. Nah, sekarang kita cara praktis cepatnya, tipsnya tadi menggunakan reference manager Mendeley. Jadi penyesuaiannya yaitu kita tentukan dulu style yang ingin kita pakai. Nah, tadi pilihannya bisa Harvard ya ataupun IEEE, Harvard atau Vancouver ya, sama aja di sini. Atau langsung saja Vancouver ya, sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, di sini atau kita cari misal Harvard ada tidak. Di sini Harvard more style, kita cari Harvard. Nah, ini ada. Nah, ini ya. Nah, use this style. Nah, jadi kita penyesuaian dulu, kita mau pakai style apa yang diperkenankan di buku pedoman skripsi. Misal mau Harvard, kita langsung pilih use this style. Nah, selesai done. Nah, berarti ini pakai Harvard. Nah, tapi kalau Anda mau pakai Vancouver, nah silahkan pilih langsung Vancouver. Nah, itu penyesuaian selanjutnya. Jadi agar tidak berbeda-beda, jadi Anda stylenya tentukan dulu mau pakai Vancouver atau Harvard. Nah, selanjutnya kita pengkoleksian. Nah, tadi referensi manager yaitu pengumpulan data, pencarian dan penulisan. Berarti kita harus punya daftar pustaka, daftar file ya pustakanya. Nah, istilahnya database kecilnya untuk kumpulan dari pustaka-pustaka yang digunakan dalam penelitian Anda skripsi. Nah, di sini sekilas nanti tampilannya seperti ini. Ya, mungkin dalam pengelolaannya, nah biar tidak tercampur, nah ini seperti saya ada beberapa direktori sesuai dengan jenis penelitiannya.
Nah, nanti saya pisahkan pustakanya. Nah, Anda bisa bikin create folder, klik create folder. Nah, lalu misal Anda buat, nah folder ini merupakan folder yang isinya pustaka-pustaka yang dijadikan rujukan penelitian Anda. Nah, jadi silahkan Anda beri nama, misal dalam hal ini misal skripsi seperti itu. Nah, ini sudah ada skripsi. Nah, ini masih kosong. Nah, ini harus kita taruh ya, kita simpan. Tadi kita inputkan pustaka-pustakanya terlebih dahulu. Nah, tentu kan dalam melakukan penelitian Anda harus literatur review dulu atau mencari literatur dulu melalui jurnal-jurnal ataupun buku ataupun mungkin penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi Anda harus isi dulu di folder yang sudah Anda tentukan tadi, misal skripsi di sini. Nah, di sini Anda tinggal klik add file. Add file. Nah, di sini Anda tinggal masukkan jurnal-jurnal yang menurut Anda dijadikan sebagai acuan skripsi Anda ya. Add file, misal ya, silakan cari jurnal Anda dalam file bentuk bisa PDF ya. Nah, ini misal contoh, misal saya sudah punya beberapa file jurnal yang dijadikan referensi. Nah, Anda bisa satu-satu inputkan atau sekaligus Anda seleksi, yaitu dengan masih tekan kontrol lalu pilih file-filenya, klik. Nah, seperti ini, jadi sekaligus memasukkannya sebanyak file yang Anda pilih tadi. Nah, tetap tekan kontrol supaya terpilih beberapa file sekaligus, lalu klik open. Nah, ini sudah masuk ya jurnal-jurnal yang dijadikan referensi. Nah, tentu nanti mungkin dalam skripsi Anda banyak sekali referensi, Anda tinggal tambahkan ya referensi tersebut, file-filenya. Oke, terus nah mungkin dilakukan penyesuaian kembali. Nah, bisa saja, nah ini kayak ini, jadi ini merupakan list dari jurnal Anda, dijadikan referensi. Nah, untuk detailnya yang jadikan bibliografi nanti di daftar pustakanya ada di sini. Nah, supaya tidak salah, Anda cek kembali apakah detail dari bibliografi jenisnya juga sudah sesuai. Nah, contohnya di sini Anda pun bisa langsung klik lihat lebih detailnya filenya ini isinya seperti apa, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, ini misal penulisnya Aprizal tapi di sini autornya program studi. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, nanti kasihan di daftar pustakanya nanti yang masuk tulisannya ini. Jadi Anda sesuaikan lagi. Ya, misal ini Aprizal. Nah, ini autornya Aprizal. Nah, seperti itu. Nah, ini jenisnya juga, ini banyak dia merujuk beberapa jenis pustaka. Nah, ini karena jurnal saya pilih pastikan jurnal. Nah, terus nah ini judulnya pun ini terlalu panjang. Nah, ini Anda sesuaikan dulu. Tapi tidak semua juga nanti harus seperti ini, ada yang sudah otomatis juga. Ya. Mungkin ini karena jurnalnya mungkin yang sifatnya tidak jelas juga, ini tidak ada terbit di mana. Nah, ini sebaiknya dihindari juga kalau yang seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau memang ada yang kurang lengkap kita lengkapi ya. Contoh mungkin yang agak sedikit lengkap. Nah, mungkin ini ya. Yang ini judulnya benar, penulisnya
Nah, ini penulisnya salah, bisa kita benari di sini, yaitu Kusrini. Nah, terus ada dua penulis dengan, nah ini dibalik ya, kalau pustaka di sini kita lihat di situ ada sugesnya last name baru koma first name untuk penulis selanjutnya. Jadi setelah Kusrini sebutan hanya satu kata, enter penulis keduanya last name-nya yaitu jadi Eko Istianto, berarti Eko Istianto. Nah, seperti ini. Terus koma first name-nya Jaji. Nah, seperti itu. Nah, klik. Nah, sudah. Lalu jurnalnya di jurnal ini ya, informatika. Terus tahunnya 2007, ini terbitnya, ada informasi tahunnya enggak ini? Nah, jurnal informatika 2007 betul, volume 8 nomor 2, halamannya 109 114. Nah, abstraknya pun sudah ini ya, kayaknya sudah benar. Nah, cuma ini yang diambil yang bahasa Inggrisnya. Oh, ini 2. Ini diambil 2. Ini saya sesuaikan, saya ambil yang bahasa Indonesianya saja. Oke, seperti itu. Nah, mungkin cukup seperti ini aja. Autornya keywordnya di sini ambil dari kata kunci di sini ya. Nah, ini copy, masuk ke keyword di sini, paste. Nah, ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini semakin detail semakin bagus nanti bibliografi yang tertampil di daftar pustakanya. Jadi Anda cek kembali jurnal-jurnal yang Anda referensi, di detailnya di sini sudah sesuai belum. Kalau misalnya buku, berarti Anda pilih jenisnya buku ya, buku section ya, atau nah ini pokoknya sesuaikan saja seperti itu. Terus isinya, detailnya sesuaikan juga dengan isinya seperti ini ya. Kalau ada yang belum sesuai. Oke, seperti itu. Nah, jikalau sudah siap pustaka Anda ya, di data Mendeley Anda, terus detail informasinya. Nah, sekarang tinggal cara penggunaannya supaya cepat. Misal contohnya tadi kalimat ini, nah, misal satu kalimat ini saya ambil dari suatu jurnal. Nah, cara mensitasinya cukup dengan kursornya diarahkan di bagian mana Anda mengambil dari suatu referensi atau citasi. Nah, lalu klik insert citasi, lalu go to Mendeley. Nah, misal tadi kalimat tadi saya ngambil dari jurnal yang ini. Nah, pilih, klik, lalu klik cite. Nah, nanti sesuai dengan style Vancouver, nah nanti dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, lalu yang bagian ini saya ambil dari pustaka yang lain. Nah, caranya tinggal sama, insert citasi, go to Mendeley. Nah, misal dari jurnal ini. Nah, lalu klik cite. Nah, jadi otomatis seperti ini. Nah, lalu yang ini, nah jadi Anda tinggal seperti itu aja. Nah, pastikan. Nah, yang ini saya ambil dari jurnal yang sama tadi, yang pertama. Nah, Anda tinggal klik, pilih yang pertama. Nah, jadi saya merujuk dari jurnal sebelumnya yang sudah saya rujuk. Nah, tinggal cite. Nah, sudah jadi seperti ini. Mungkin itu saja contohnya. Nah, selanjutnya kalau sudah ada seperti ini, nanti di daftar pustakanya ya, di bagian daftar pustaka. Nah, ini Anda tidak usah manual mengetikkan kembali, Anda cukup dengan klik insert bibliografi. Terus, nah jadi langsung otomatis rekan-rekan terbuat daftar pustakanya, dan sudah pasti stylenya sesuai dengan format baku dari yang sudah ditentukan, misal Vancouver tadi.
seperti itu ya. Nah, lalu kalau ada perubahan gimana? Nah, nggak usah khawatir, nanti dia akan otomatis mengikuti. Misal ada tambahan lagi jurnal. Nah, misal di sini saya merujuk lagi, insert citasi go to Mendeley di jurnal yang baru yang ketiga ini. Nah, klik site. Nah, ini otomatis dia langsung mengurut. Ya, pasti dari 1, 2, kalau mungkin yang merujuk yang sama dia tergantung site-nya akan kembali 1, tapi ketika dia mengambil jurnal yang beda tidak akan kembali 2, tapi langsung dia tahu oh itu yang berbeda dari yang 2, jadi dia meneruskan jadi menandai yang ketiga. Nah, nanti di daftar pustakanya rekan-rekan, nah langsung ada dia 3. Nah, seperti ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini mempercepat proses Anda dan juga sekaligus jadi lebih rapih dan sesuai tentunya format baku yang ada di FTS. Nah, kalau misal mau diganti stylenya silahkan Anda coba. Di sini tinggal rubah aja stylenya tadi yang ditentukan selain Vancouver adalah Harvard. Nah, ini tinggal klik Harvard. Nah, langsung dia merubah stylenya menjadi format Harvard. Kita lihat kalau Harvard tadi tidak berdasarkan angka tapi berdasarkan nama dan tahun. Nah, ini. Nah, jadi Anda tidak perlu dipusingkan lagi bagaimana sih membuat pustaka sesuai style baku yang sudah ditentukan di FTS. Nah, ini kan aturannya seperti apa, kalau buku seperti apa, kalau jurnal seperti apa. Nah, itu sudah diakomodir dengan aplikasi yang namanya Mendeley ini. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya sharing kepada rekan-rekan semua dari penggunaan aplikasi referensi manager. Sebenarnya ada beberapa hal juga yang bisa lebih dimanfaatkan dari aplikasi referensi manager di sini ya. Nah, mungkin untuk kali ini berdasarkan kebutuhan saja. Jadi dalam penulisan laporan, nah mudah-mudahan buat rekan-rekan semua selaku mahasiswa bisa lebih cepat dalam membuat laporan skripsi, namun rekan-rekan semua bisa lebih fokus terhadap kualitas substansi dari penelitian Anda. Nah, jadi tidak perlu lagi terlalu fokus terhadap kesesuaian format. Nah, karena dengan template ini sudah insya Allah sebagian besar mengikuti dari aturan dari buku panduan pedoman skripsi yang sudah ditetapkan. Lalu tips tadi kendala seperti membuat daftar gambar, daftar tabel, lalu membuat daftar pustaka yang umum dalam melakukan penulisan. Nah, itu tadi saya juga sudah contohkan. Nah, mungkin video kali ini saya cukupkan dulu untuk tips ya, tips membuat laporan skripsi berdasarkan format FTS menggunakan template ya, dan juga aplikasi referensi manager atau Mendeley. Nah, video ini insya Allah akan saya upload di YouTube. Harapannya supaya rekan-rekan semua ataupun nanti untuk bisa bermanfaat selanjutnya untuk adik-adik rekan-rekan semua juga yang sedang melakukan proses skripsi. Kalau jikalau ada yang mau ditanyakan untuk diskusi, rekan-rekan bisa mengirim email ke email saya seperti ini ya. Insya Allah nanti akan saya jawab dan saya akan balas semampu saya jikalau memang itu bisa saya jawab seperti itu. Baik, mungkin itu aja series video kali ini ya, yang terdiri dari 2 video tentang bagaimana tips membuat laporan skripsi format FTS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa semua yang ada di lingkungan Fakultas Teknik dan Sains. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.